adik-adik, kita bertemu kembali di Little Things hari ini. Adik-adik, hari ini Kak Dian mau bertanya kepada adik-adik, apakah adik-adik pernah berjanji? Siapa yang pernah berjanji? Ayo angkat tangannya. Nah, berjanji sama siapa, Kak? Mungkin pernah berjanji kepada diri sendiri, pernah berjanji kepada mama atau papa, atau berjanji kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik pernah berjanji? Kalau adik-adik pernah berjanji, janji apa sih yang pernah adik-adik buat? Atau pernah nggak bilang ke mama atau papa, "Mama, papa, aku janji aku akan belajar yang rajin, tapi papa mama beliin dulu ya mainan kesukaanku." Atau pernah berjanji, "Tuhan Yesus, aku berjanji akan belajar yang rajin. Tolong Tuhan kasih aku nilai yang bagus." Nah, tapi adik-adik, ketika adik-adik sudah berjanji, adik-adik lakukan nggak janji yang adik-adik sudah buat? Atau setelah mendapatkan apa yang adik-adik inginkan, wah, jadi lupa deh sama janjinya. Jadi lupa deh untuk belajar yang rajin. Jadi lupa deh tadi janji kepada papa mama. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar ya dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Hana. Adik-adik ingat cerita tentang Hana? Hana yang meminta kepada Tuhan untuk diberikan anak. Dan Hana juga berjanji adik-adik, kalau anak yang dikandung sudah lahir, Hana akan mempersembahkannya kepada Tuhan. Nah, apa yang terjadi kemudian? Tuhan kemudian mendengarkan permintaan Hana. Dan melalui Imam Eli, diberitahukan kepada Hana bahwa permintaannya dikabulkan oleh Tuhan. Wah, Hana senang sekali adik-adik. Dan setelah dia memperoleh apa yang dia minta kepada Tuhan, yaitu seorang anak laki-laki yang diberi nama siapa? Adik-adik ingat siapa nama anak dari Hana? Siapa? Ya, betul sekali. Namanya adalah Samuel. Setelah Samuel lahir, Hana kemudian teringat janjinya kepada Tuhan bahwa dia akan mempersembahkan Samuel anaknya kepada Tuhan. Hana sedih nggak ya mempersembahkan anaknya? Pasti Hana sedih ya adik-adik. Orang tua kita kalau berpisah dengan kita juga pasti sedih. Demikian juga Hana adik-adik. Karena pada waktu itu Samuel masih kecil. Tapi bagi Hana ketika dia sudah berjanji kepada Tuhan, dia sudah meminta Samuel kepada Tuhan dan Tuhan sudah memberinya, maka Hana wajib untuk melakukan atau mentaati janji yang sudah Hana berikan kepada Tuhan adik-adik. Nah, Hana yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjaga dan akan merawat Samuel. Kemudian adik-adik, setelah Hana menepati janjinya kepada Tuhan, apa sih yang mau kita contoh dari seorang Hana? Nah, apa yang dilakukan Hana ini adik-adik menjadi contoh yang baik kepada kita juga tentang kesetiaan kepada Tuhan. Nah, tadi kakak udah bilang ya adik-adik, umumnya bagi seorang ibu akan berat, akan sedih rasanya kalau berpisah dengan anaknya. Apalagi anaknya masih kecil dan Samuel adalah anaknya satu-satunya. Tetapi kita melihat Hana menunjukkan bagaimana dia harus setia kepada Tuhan dan menepati janjinya kepada Tuhan. Janji yang dilakukan oleh Hana kepada Tuhan itu adalah janji yang dengan sadar Hana lakukan dan dengan sungguh-sungguh Hana ucapkan kepada Tuhan adik-adik. Oleh karena itu, kita juga belajar kalau kita mau berjanji kepada Tuhan, kepada mama papa, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, ataupun berjanji kepada diri kita sendiri, kita harus pikirkan dengan baik-baik. Dan kita harus lihat juga ketika kita berjanji, apakah kita sanggup untuk melakukan janji itu? Kalau ada yang berjanji, kalau mama papa belikan aku mainan, aku janji aku nggak main handphone lagi. Wah, yakin nggak janjinya bisa ditepati? Kalau nggak yakin, jangan berjanji demikian. Tapi kita mau cari, mau berjanji apa ya yang memang bisa kita lakukan.
Nah, mungkin juga adik-adik di dalam doa kita pernah meminta nih sesuatu kepada Tuhan dan menjanjikan juga kepada Tuhan sebagai balasan kalau apa yang kita minta itu dikabulkan oleh Tuhan. Nah, tapi kadang kita juga lupa ya, kalau kita sudah mendapatkan apa yang kita mau, wah, kita jadi lupa deh sama janji-janji kita lupa untuk menjalankan dan menepati janji kita. Hari ini kita belajar ya adik-adik untuk menepati janji-janji kita. Janji kepada Tuhan ataupun kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita sudah berjanji, yuk jangan sampai kita melupakan janji itu. Kita mau ingat, kita mau tepati, dan kita mau melakukan janji tersebut ya adik-adik. Jangan sampai karena kita girang, kita semangat, kita senang, kita sudah mendapatkan apa yang kita mau, kita jadi lupa sama janjinya. Karena kita tahu Tuhan sangat suka kepada anak-anaknya yang ingat dengan janji yang sudah diucapkannya dan mau melakukan janji tersebut. Adik-adik juga mau ya untuk menepati setiap janji yang adik-adik sudah berikan kepada orang-orang di sekitar ataupun kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita belajar dari Hana yang mau menepati janjinya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.